Nah, saya akan melanjutkan ya tentang jaringan ya. Jadi jaringan tubuh manusia itu ada 4 macam ya. Ada epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Ini fungsinya ya. Jadi jaringan epitel itu biasanya ada di permukaan tubuh kita paling luar, yaitu contohnya permukaan kulit kita ya, pada lapisan atas. Kemudian pada organ-organ dalam kita ya, seperti ginjal, alveolus, usus, kemudian kelenjar-kelenjar ya, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar-kelenjar, maaf ya suaranya berisik, kelenjar-kelenjar yang yang dapat menghasilkan hormon ya. Nah, fungsi dari epitel itu sebagian besar adalah untuk proses penyerapan dan juga proses sekresi. Nah, kenapa saya berkata seperti itu? Nah, misalkan pada permukaan kulit ya, permukaan kulit kita itu kan biasanya menghasilkan keringat atau menghasilkan minyak. Nah, itu contoh dari sekresi. Jadi sekresi yang dihasilkan oleh epitel yang ada di permukaan kulit kita ya. Nah, itu jadi kalau sekresi itu mengeluarkan ya, epitel kita itu fungsinya adalah untuk mensekresikan bahan yang lain, bisa keringat, bisa air, juga bisa apalagi bisa minyak ya, bisa toksik, kemudian juga bisa hormon, itu adalah sekresi. Nah, kalau penyerapan, nah misalkan Anda mengoleskan lotion ya pada permukaan kulit Anda, apakah lotion itu selamanya kalau misalkan tidak ditekan tidak akan hilang, lama-kelamaan kan akan menyerap. Nah, itu fungsi dari epitel yang menyerap, termasuk ginjal. Ginjal itu fungsinya sekresi dan reabsorpsi ya, jadi penyerapan dan juga sekresi. Itu adalah fungsi dari jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini bentuknya ada 3 macam, ada squamosa, ada kuboid, dan ada kolumnar ya. Jadi kalau squamosa itu artinya bentuknya itu lebih gepeng, paling gepeng dan segi 6. Tetapi kalau kuboid itu lebih ke kuboid ya, lebih bentuknya itu lebih kotak ya. Kemudian kolumnar itu lebih memanjang ya. Nah, ada yang bertingkat, squamosa bertingkat, kuboid bertingkat ya, ada kolumnar sederhana, ada pseudo bertingkat. Pseudo bertingkat itu artinya kolumnar yang memiliki silia ya. Nah, ini contohnya, yang A itu adalah simple squamosa epithelium. Jadi epithelium selapis yang bentuknya squamosa. Nah, pada gambar yang A di sini, A ini ya, itu adalah contoh dari alveolus ya. Jadi alveolus manusia itu kan seperti anggur ya, banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Nah, bundar-bundar ya. Nah, anggur-anggur tersebut kalau diperbesar jadinya seperti ini. Jadi hanya selapis. Kenapa kok hanya selapis ya? Kalau misalkan saya gambar ini, bisa enggak digambar ini, Kak? Agak susah. Nah, ini ya, alveolus kan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti bulat-bulat seperti ini ya. Nah, ini titik ini artinya saya kasih titik. Maaf ya, ini bahasa juga sambil belajar ya dengan sistem ya. Nah, ini selapis ya. Ini titik ini artinya inti sel. Nah, ini contoh dari alveolus jika diperbesar. Nah, kenapa kok hanya selapis? Ini memudahkan difusi dari gas. Jadi alveolus kita itu kan mengeluarkan CO2 ya. Sedangkan alveolus kita itu juga akan berdifusi untuk memasukkan oksigen di dalam alveolus dan beredar ke seluruh pembuluh darah untuk memenuhi kebutuhan sel dari pangkal rambut sampai ujung kaki. Semuanya butuh oksigen ya. Bayangkan sekarang itu ada gejala baru dari COVID-19, itu ada happy hypoxia. Happy hypoxia itu artinya jaringan dan organ-organ tubuh kita itu sudah mengalami kekurangan oksigen. Nah, bayangkan oksigen itu kan penting dalam proses pembakaran ya. Saat kita makan nasinya itu adalah sebagai bahan baku untuk dibakar ya. Nah, alat pembakarnya itu adalah oksigen. Dalam proses katalisis, oksigen itu adalah penting dalam proses pembakaran hingga menjadi energi. Nah, bayangkan kalau misalkan jaringan kita dan organ-organ kita kurang oksigennya, pasti akan mengalami gangguan sel-sel kita. Tetapi karena disebut dengan happy hypoxia itu artinya kadar oksigen di dalam darah itu berkurang. Itu namanya hipoksia. Nah, happy, kenapa kok disebut happy? Karena kita happy. Maksudnya kita itu tidak terasa kalau ternyata jaringan kita atau organ kita itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, ya itu yang sangat berbahaya ya, tiba-tiba orang tersebut meninggal ya. Kalau saya lihat berita kok masih ngeri ya terkait COVID-19 itu.
termasuk apa namanya ini penggunaan masker ya yang sudah di luar standar itu juga akan memicu penularan ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah terkena hipoksia, kalau saya baca di berita ya, karena belum ada jurnalnya, itu memang organnya itu sudah banyak rusak, akhirnya dia tidak mengalami sesak napas, tetapi tiba-tiba mengalami gangguan yang sangat dahsyat dan bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Ya, jadi ngeri memang ya. Kemudian ini yang B ini adalah epitelium yang bentuknya kuboid yang ada di kidney itu adalah ginjal ya. Ginjal itu epitelnya hanya didesain selapis agar memudahkan untuk proses filtrasi, absorpsi dan sekresi. Kemudian epitelium kolumnar yang ada di usus itu susunannya juga selapis tetapi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena ini yang disebut dengan epitelium kolumnar yang memiliki mikrofili ya yang digunakan untuk proses penyerapan. Kemudian ada di bagian saluran pernafasan kita itu ada pseudo bertingkat ya yang memiliki silia. Jadi kalau pseudo bertingkat ini memiliki silia, tetapi kalau epitelium kolumnar ini memiliki mikrofili. Bedanya itu, tapi sama-sama fungsinya adalah untuk perlindungan. Ya. Mohon maaf saya salah. Untuk yang pseudo bertingkat fungsinya adalah untuk perlindungan dari kuman ya atau dari debu yang masuk sehingga oksigennya itu sangat yang diharapkan itu adalah oksigen bersih yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi untuk yang mikrofili tujuannya adalah untuk memperluas bidang permukaan. Nah, kalau epitelium squamosa bertingkat ini banyak terdapat pada daerah esofagus. Juga di daerah esofagus biasanya ini digunakan juga untuk perlindungan ya, melindungi dari berbagai macam gesekan. Itu fungsi dari epitelium ya, Anda paham? Nah, ini juga sama epitelium yang ada di kandung kemih ya. Ini mohon maaf ya, ini yang ada di kandung kemih, ini yang ada di ginjal, kemudian ini yang ada di saluran kelenjar ya, yang ada di kelenjar, ada kelenjar keringat, ada kelenjar hormon, kelenjar endokrin ya, kelenjar minyak dan lain-lain. Ini susunannya hanya selapis ya, kalau Anda amati itu hanya selapis. Berbeda dengan yang di atas ini. Kalau yang di atas ini kan berlapis-lapis ya, kandung kemih ya. Itu mengurangi terjadinya infeksi karena kalau kemih itu kan banyak sekali infeksi ya. Sampai sekarang ada penyakit ISK. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi infeksi ya, karena kemih itu banyak sekali kotoran. Jadi kalau bertingkat infeksi itu tidak mudah. Patogen itu tidak mudah untuk melakukan infeksi. Ya. Nah, yang kedua adalah jaringan pengikat. Namanya saja ikat ya, fungsinya untuk mengikat. Mengikat apa? Untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya. Nah, jaringan ikat ini ada 6 macam. Ini adalah jaringan ikat longga yang ditandai dengan adanya kolagen, serat kolagen ya, yang membuat kulit kita lentur. Nah, kenapa saya saat mencubit? Nah ini ya, saya mencubit tangan saya ya, kok tidak lepas. Nah itu karena ada serat kolagen yang fungsinya untuk mengikat jaringan epitel kulit dengan jaringan otot yang ada di bawahnya. Kemudian ada jaringan adiposa. Adiposa ini adalah jaringan lemak. Nah ini ya, adiposa adanya di bawah kulit bagian dalam. Fungsinya adalah untuk cadangan makanan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita kelaparan ya, karena kadar oksigen itu kurang, kadar glukosa kurang, maka lemak yang akan dipecah ya menjadi energi. Kemudian ada jaringan darah ya, termasuk sel darah merah, sel darah putih. Kemudian yang D ini adalah jaringan ikat padat yang terdiri dari fibrin ya, paling banyak. Ini penyusun utama dari tubuh kita ya. Kemudian ada jaringan kartilago ya, ini ada di tulang, biasanya ada di persendian ya, karena di sini ada matrik persendian Anda ya, sendi-sendi. Nah ini ya, sendi ini, kemudian di siku itu mengandung kartilago ya. Karena di dalam kartilago itu ada cairan matrik yang fungsinya untuk melumaskan ya. Kemudian ada tulang. Tulang ini ibaratnya adalah penyokong tubuh kita ya, yang fungsinya adalah untuk melekatkan jaringan otot sehingga kita dapat berdiri tegak ya. Nah, itu ya. Ini contohnya juga bisa Anda baca sendiri ya. Jadi pada kulit kita ya, misalkan satu tangan saja ya. Nah, itu paling luar itu adalah epidermis, epitel ya. Kemudian ada dermis, kemudian ada jaringan. Ini kan epitel. Kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, muscle ini otot, kemudian bone itu juga jaringan rangka. Kebanyakan rangka ini adalah mengikatkan jaringan otot ya. Nah, kita lanjutkan jaringan otot itu apa? Jaringan otot itu adalah jaringan yang digunakan untuk kontraksi. Jadi ada pergerakan, itu karena adanya otot. Karena otot itu fungsinya untuk relaksasi dan kontraksi memang ya. Nah, jaringan otot ada 3 macam, ada jaringan otot polos, ada jaringan otot lurik, dan ada jaringan otot jantung. Sesuai dengan namanya, kalau jaringan otot jaringan otot lurik ya. Jaringan otot lurik kalau bahasa ilmiahnya adalah skeletal muscle atau
jaringan rangka, otot rangka ya, otot skeletal, otot luri itu sama ya, sinonim. Itu penyusun tubuh yang paling banyak ya, tubuh kita, daging kita, kalau Bapak Ibu itu mengkonsumsi daging sapi ya yang warnanya merah, itu adalah muscle skeletal atau jaringan otot atau jaringan otot rangka ya, merah-merah itu kan rangka. Nah ini ya, nah ini rangka ya, daging kita itu kan rangka. Nah ini sebagian besar itu terdiri dari aktin myosin, yaitu protein ya. Karbohidratnya sangat kecil, lemaknya juga sangat kecil. Makanya kalau kita membeli daging, itu daging sapi yang di pasar kan warnanya merah, sangat jarang ditemukan lemak ya, karena memang kadar lemaknya itu sangat rendah ya. Nah ini ya. Kemudian jaringan otot jantung, namanya saja jantung, pasti adanya di dalam jantung ya. Kemudian ada jaringan otot polos. Nah, polos itu biasanya ada di permukaan luar dari suatu organ. Nah, kalau misalkan saya kan sudah menjelaskan ya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini pada usus kita ya, usus kita bagian usus halus. Kalau permukaan dalam yang ini itu kan mengandung epitel ya, mengandung lapisan jaringan epitel, fungsinya untuk penyerapan nutrisi, air, dan lain-lain ya. Sedangkan yang di bagian luar ini adalah jaringan otot. Maaf ya, ya benar, jaringan otot polos ya. Kemudian di jaringan otot polos itu juga ada yang namanya jaringan ikat, yaitu pembuluh darah. Ya, seperti itu ya. Jadi usus kita tuh sudah organ yang kompleks ya. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf, fungsinya untuk menyampaikan pesan atau impuls atau neurotransmitter. Nanti kita jelaskan lebih detail jaringan saraf ini di sistem saraf ya di pertemuan ke-7. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.